Hai guys, baru saja tadi pagi akun SEC dikatakan kena hack dan ini terjadi setelah akun tersebut memposting postingan palsu di mana mereka mengatakan spot Bitcoin ETF itu sudah disetujui. Kita akan lihat secara kronologis apa yang saja yang terjadi di mana ini adalah tweet yang muncul kemarin yang menuliskan kalau SEC memberikan approval atau persetujuan untuk semua Bitcoin ETF yang sudah terdaftar di semua exchange yang terdaftar. Bitcoin ETF yang disetujui ini akan menjadi subjek untuk pengawasan dan salah satu cara untuk memproteksi investor. Ditambah dengan adanya quote dari Gary Gensler. Dan hal ini itu membuat harga Bitcoin itu naik itu sampai ke 48.000, hampir mencapai 48.000 di exchange Binance. Tetapi kalau kita lihat ini 5 menit kemudian itu langsung terjadi sell off yang besar seperti ini ya teman-teman. Padahal publik itu belum tahu kalau akun SEC itu kena hack. Sekitar 15 menit kemudian baru Gary Gensler mengatakan kalau akun Twitter SEC itu terkena compromise dan ada tweet yang tidak diautorisasi. SEC belum menyetujui listing daripada ETF Bitcoin ya teman-teman. Kemudian beberapa menit setelahnya SEC bisa mengambil alih kontrol terhadap akun mereka dan mendelete tweet ini. Setelahnya, SEC kemudian men-tweet kalau mereka itu kena hack dan belum menyetujui ETF. Bau-bau yang mencurigakan. Ada yang percaya kalau akun ini itu tidak dihack, ini adalah pekerjaan daripada intern mereka. Mungkin ini adalah sesuatu yang disengaja karena ketika SEC mau meregain, mengambil alih terhadap akun mereka lagi, itu bisa dilakukan dengan cukup cepat dalam hitungan kurang dari 30 menit. Tetapi ada juga analis yang mengatakan kalau memang akun SEC itu kena hack dan tweetnya itu benar ya teman-teman. Yaitu di mana hacker itu pertama men-tweet mengenai ticker Bitcoin ya. Jadi kita lihat gambar ini, itu ada dolar Bitcoin. Ini adalah ticker untuk Bitcoin. Biasanya kalau di Twitter itu kita taruh dolar, kemudian kita taruh ticker daripada suatu koin, itu menunjukkan kalau ini adalah koin tersebut. Jadi ini adalah tweet pertamanya. Kemudian kemungkinan hacker itu menemukan adanya tweet di folder draft ya, yaitu tweet yang sudah ditulis tetapi belum dipublikasikan, makanya dia masuknya di dalam draft yang memiliki tulisan seperti ini dan juga gambar quote daripada Gary. Menurut dia, SEC itu tidak mungkin men-tweet di hari yang salah dan men-tweet tickernya saja seperti ini. Karena ini seperti tweet postingan yang meme terhadap persetujuan ETF-nya. Dan hacker juga menurut dia mungkin tidak akan berencana terlalu detail untuk menyiapkan grafik seperti ini. Sehingga menurut dia, dua hal ini benar, yaitu akunnya itu dihack dan tweet ini itu memang akan dimunculkan di waktu yang sudah ditentukan oleh SEC ya teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman ini mana yang benar? Apakah memang akunnya tersebut itu dihack atau ini pekerjaan mereka sendiri? Tweetnya itu sudah diposting dan ini sudah terjadi, Bitcoin berada di dalam tahapan belum berhasil untuk close di atas high sebelumnya ya teman-teman. Kita lihat untuk di Bitcoin time frame daily-nya di mana close kemarin itu close dengan warna merah ya teman-teman. Setelah sempat itu kita hampir ke 48.000, tetapi yang anehnya adalah ini terjadi selling pressure yang cukup besar setelah beberapa saat dari situ, meskipun ini terjadi sebelum postingan di mana akun SEC itu kena compromise. Dan sekarang kita balik lagi ke range 45 ribuan. Dari time frame hariannya sendiri ini kita perlu waspada karena ada bearish divergence yang terbentuk ketika dia itu naik ke sini ya teman-teman. Jadi ketika harga itu dalam posisi yang naik seperti ini, itu di RSI-nya itu menurun seperti ini teman-teman. Sehingga ada peluang untuk terjadi koreksi setelah Bitcoin menyelesaikan kenaikan ke atasnya. Apakah masih ada peluang untuk naik ke atas, membuat higher high lagi? Masih ada karena dari chartnya sendiri, dari strukturnya itu belum ada low-low yang diambil, yang di breakdown oleh pergerakan harga Bitcoin. Di time frame 3 hariannya sendiri juga kita bisa melihat adanya
bearish divergence yang terbentuk ya teman-teman. Jadi ini cukup jelas sekali. Sama halnya juga di time frame mingguannya, kalau kita tarik seperti ini, itu juga muncul di sini ya teman-teman. Sehingga ini adalah semacam warning buat kita kalau Bitcoin itu bisa melakukan koreksinya. Dan ini hampir menyentuh di golden pocket besarnya di 61,8 di harga 48.500 ya teman-teman. Jadi kita lihat garis yang warna merah ini yang ada di sini hampir menyentuh di sana. Mungkin ketika nanti ada postingan yang resminya dari SEC, mungkin harga bisa dibawa ke sana 48.500, mungkin bisa lewat-lewat juga dari daerah ini. Dan dari situ kita akan lihat reaksinya bagaimana, apakah bisa terjadi sell off juga ya teman-teman. Kalau misalnya terjadi sell off, maka mungkin ini adalah semacam pola ending diagonal yang terbentuk ketika dia naik seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah polanya, sehingga masih ada peluang untuk bisa naik ke 48.600-an, tetapi saya akan berhati-hati di sini. Selling pressure yang terjadi secara tiba-tiba ini, itu saya tahu daripada analis ini, di mana dia menunjukkan kalau di chart 1 menitnya tersebut, ini menunjukkan pergerakan yang real ya. Jadi yang real setelah adanya approval. Setelah adanya approval, ini itu dia langsung naik hampir ke 48.000, tetapi menit-menit selanjutnya, dalam 5 menit selanjutnya, itu langsung dibanting ke harga 44.760, baru kita sideways di 45 ribuan lagi. Kita lihat ini harga itu pump 3% dalam hitungan detik, langsung bisa ngeprint merah ke bawah beberapa menit setelahnya. Dump setidaknya 6%. Dan menurut dia, dumpnya itu bisa lebih keras dan lebih berdarah-darah lagi kalau misalnya Gary Gensler itu tidak men-tweet soal berita palsu ini ya teman-teman. 15 menit antara berita palsu dengan tweetnya Gary itu menunjukkan kalau ini adalah skenario yang real. Sehingga ekspektasi dia adalah akan turun kalau misalnya ini sudah terkonfirmasi ya teman-teman. Kita lihat di sini ini adalah persetujuannya, kemudian langsung dibanting beberapa menit setelahnya, baru di saat-saat ini Gary Gensler bilang akunnya itu kena hack. Tidak disarankan untuk melakukan trading futures di saat-saat seperti ini karena pergerakannya itu sangat volatile, jadi bisa ke atas dengan cepat, bisa ke bawah dengan cepat. Tunggu setelah beritanya tersebut sudah mulai muncul, kemudian keesokan harinya baru bisa mulai trading lagi dan menentukan kira-kira arah selanjutnya itu bagaimana. Dan ketika dump daripada Bitcoin tersebut itu terjadi, kita lihat di chart ETH Bitcoin ini ada sesuatu yang cukup menarik karena chart ETH Bitcoin ini itu bisa naik ya teman-teman. Itu dari jam 3 pagi tadi sampai ke jam 7 ini, sampai sekarang masih dalam posisi hijau seperti ini. Cukup kuat. Harga ETH Bitcoin sendiri sudah mencapai support yang pentingnya, yaitu di daerah ini. Support sebelumnya di 0,049 sempat tembus ke bawah, lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di sini, tetapi ada buying pressure di daerah sini sehingga bisa naik. Ada bullish divergence juga di time frame weekly-nya ya teman-teman. Kalau misalnya akan turun lagi, akan ada support yang kuat yaitu di 0,046. Ini adalah high sebelumnya yang ada di sini. Jadi saya akan expect untuk beberapa bulan ke depan itu akan bagus untuk ETH Bitcoin dan juga untuk altcoin lainnya teman-teman. Tetapi kalau kita lihat rata-rata pergerakan koin selama seminggu terakhir ini itu mengalami penurunan ya teman-teman, tetapi memang ada yang naik juga, tetapi lebih banyak yang turunnya dibandingkan dengan yang naiknya. Itu menunjukkan kalau seperti yang saya sudah bilang di video sebelumnya, yaitu altcoin akan melakukan koreksi, dan benar rata-rata altcoin sedang melakukan koreksi, sedang mengarah ke bawah, tetapi ini adalah koreksi di mana akan siap-siap untuk naik ke atas lagi kalau misalnya koreksinya itu sudah selesai. Jadi plan saya untuk ke depannya itu adalah saya akan mencari kira-kira di mana letak pivot altcoin ini berada, dan disitulah saya akan entry untuk swing trade selanjutnya di spot, karena nantinya alt season itu akan lebih besar daripada yang sudah kita alamin beberapa
bulan yang lalu, dan kebetulan juga pas ETH Bitcoin itu lagi di bawah-bawahnya, sehingga ada peluang yang besar bagi ETH Bitcoin ini untuk naik ke atas ya teman-teman. Dan ditambah lagi dengan adanya narasi spot Ethereum ETF yang bisa di-approve di Q2 nantinya. Tidak hanya Ethereum Spot ETF juga, kata CIO daripada Valkyrie mengatakan kalau Spot Ripple ETF itu akan bisa datang ke market sekarang karena SEC sudah meng-approve satu untuk Bitcoin. Jadi bukan hanya ETH saja tetapi ada XRP Spot ETF juga. Jadi inilah yang perlu kita siapkan. Kalau misalnya teman-teman suka melakukan trading ETH Bitcoin, suka melakukan rotasi, maka mungkin teman-teman bisa DCA ETH menggunakan Bitcoin. Kemudian setelah kira-kira ETH Bitcoin itu cukup tinggi ya teman-teman, nanti bisa balik lagi ke Bitcoin. Bitcoin teman-teman akan lebih banyak jumlahnya. Dan kelihatan juga di chart Bitcoin dominance ya, di mana ini ada bearish divergence yang terbentuk dan ada rejection di minggu ini. Kita bisa lihat ini minggunya itu sudah berubah menjadi merah. Ada peluang Bitcoin dominance itu akan turun dan ini adalah big play kita selanjutnya. Itu saja untuk informasi di video kali ini. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi dan nantikan video saya selanjutnya.